Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqq wa nudu an jannah urithma bima kuntum ta'malun. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah. Insya Allah telah melimpahkan pada kita sekalian yaitu waktu luang, dan yang tak kalah penting insya Allah adalah kesadaran dari Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini seraya mentadaburi, menganalisa, mengeksplor, berselancar dengan ayat-ayat Allah. Shalawat serta salam terlimpahkan kepada para seluruh rasul, para nabi, dan juga para pengikutnya hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kami dapat bersua kembali pada Bapak Ibu sekalian. Sekiranya kami mendapatkan waktu kehormatan untuk mengisi kajian ini yang kami sebetulnya sudah sering disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin ayat-ayatnya yaitu berkenaan dengan surat Al-Baqarah. Saya menginspirasi dari surat Al-Baqarah 45 dan 135 kalau ya. Coba kita buka surat 45, maaf 153. Ya, yaitu mengapa Allah mencantumkan kata sabar itu lebih dulu daripada sholat ya. Jadi tadi itu tentang kehidupan kita. Ini suatu keajaiban sebetulnya. Kenapa kok Allah menyantumkan kata sabar dulu daripada sholat? Yaitu di surat Al-Baqarah 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Kemudian 46-nya alladzina yadunnu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya kurang lebihnya bagaimana, Bapak? Surat 245, dan mohonlah pertolongan dalam kurung kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 46-nya dalam kurung yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya
dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah mencantumkan kata sabar ya? Kemudian di ayat juga yang sama, yaitu di surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Ayat ini kan sering kita sampaikan, tetapi mencoba kita menganalisanya ya. Ini tidak mungkin Allah mencantumkannya secara cuma-cuma ya. Jadi Allah tidak mencantumkan sholat dulu baru sabar. Ya, jadi ini urutannya bukan sekedar gaya bahasa. Jadi ini adalah hukum kehidupan yang sangat-sangat mendasar. Jadi sebelum ada pelajaran tentang psikologi modern, ya kemudian pengendalian emosi, terus kemampuan menunda kepuasan, stress management, itu hati harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mampu kita bisa sholat dengan khusyuk. Jadi kalau sabar itu dalam bahasa Arabnya dari kata akar kata sobaro, ya sobaro, yaitu artinya itu menahan diri, Pak. Jadi sabar itu menahan diri. Kalau dari akar kata sobaro. Ini terminologinya ya. Yaitu kesabaran atau kemampuan jiwa untuk tetap teguh di atas kebenaran meskipun menghadapi sesuatu yang sangat-sangat berat dalam problem-problem di kehidupan kita. Jadi berhubungan dengan hati, Pak. Selalu mengingat pada Allah, mengendalikan hawa nafsu dan pikiran ketika menunggu segala sesuatunya datang pada waktunya, baik menunggu proses dan hasilnya tetap kita harus istiqomah. Mengendalikan hawa nafsu, Pak, dan pikiran kita. Selama hari kita menunggu proses apa yang kita inginkan itu jadi hasil gitu. Tetapi tetap semangat, tidak boleh lemah hati, mengeluh, dan dalam menjalani proses kegiatan apa saja yang tidak terpengaruh, apakah usaha itu berhasil atau tidak. Jadi kita itu fokus pada prosesnya, tidak terburu-buru, selalu ingat pada Allah setelah kita berusaha, dan kita harus menerima apa adanya. Ya, tidak menginginkan di luar kemampuan yang kita peroleh, jadi terlalu muluk-muluk gitu ya. Padahal kemampuan kita seperti itu. Menerima realita yang terjadi sepenuh hati dan sadar itu adalah semuanya adalah kehendak daripada Allah. Semuanya itu adalah atas izin Allah. Kita hidup ini kan beri fasilitas. Dan kita gunakan fasilitas mata ya. Itu dengan sebaik mungkin diiringi dengan doa, yaitu tadi sholat, doa. Tetapi semuanya berlaku hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi sabar itu adalah bekerja pada diri manusia, diri kita. Sedangkan sholat itu menghubungkan, sebagai sarana kita menghubungkan diri kita pada Allah.
Mengapa tidak langsung sholat gitu ya? Karena kalau misalkan hati kita masih dipenuhi dengan gejolak, yaitu yang masih dalam hati kita itu ada gejolak dalam, itu kita tidak akan bisa melaksanakan sholat seperti ini yang disampaikan Pak Ustaz Abdul Maskur, yaitu khusyuk. Tapi kalau misalkan dari hati kita masih banyak pikiran-pikiran, jadi kita harus menenangkan jiwa kita, baru kita bisa menghadap pada Allah SWT. Jadi harus mempersiapkan hati kita, kesabaran kita, keteguhan hati kita. Kadang kita kan masih dalam proses mau sholat, tapi masih banyak pikiran-pikiran. Hati kita itu masih. Jadi akhirnya apa? Di surat Al-Baqarah 45 itu tidak khusyuk, dan 46-nya tidak khusyuk karena masih dalam hati kita terjadi gejolak-gejolak yang termasuk juga apa ya, kemarahan, masih marah-marah gitu Pak. Di rumah masih marah-marah dengan hasil kok kayak gini, tidak sesuai harapan, ekspektasi, kecemasan dengan hal-hal di pikiran kita itu sudah ya masih cemas dengan ini dan itu, masih ada sifat-sifat iri dengki. Makanya kita kan sebelum sholat itu kan wudhu itu apa? Secara makrifatnya itu bukan syariatnya saja. Itu kita berdoa agar wajah kita, ya dari tangan kita itu dibersihkan dosa-dosa kita. Kita itu secara makrifatnya. Kalau sudah makrifatnya di atas, syariatnya beda. Ya misalkan masalah tanggal aja beda, misalkan terus masalah interpretasi aja beda dalam hal pelaksanaan. Ya, walaupun tujuan sama, itu tidak ada kedengkian dalam hati kita, iri, dengki, hasrat dengan orang lain. Masih punya keinginan-keinginan yang muluk-muluk, gitu ya. Masih punya ambisi yang terlalu tinggi. Masih ada ketakutan, kecemasan, dan itu harus dihilangkan dulu sebelum kita sholat. Makanya innallaha ma'as-sabirin, terus baru sholat, dan itu. Jadi dalam ilmu psikologi modern sekarang itu, perhatian manusia harusnya diperhatikan pada ya keteguhan hati itu sendiri sebelum kita sholat. Sebetulnya sudah dari sejak dulu. Kalau pikiran kita masih cemas, masih ada iri dengki, takabur, kesombongan, kita akhirnya sholat kita itu tidak bisa khusyuk, Pak. Nah, kemudian khusyuk itu sendiri itu kan surat Al-Baqarah 46, alladzina yadununa mulaku rabbuhum wa annahum ilaihi raji'un. Selalu ingat kepada Allah tadi, istiqomah. Kalau misalkan gini Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan perbuatan dosa, ya, ketika sendirian, tidak ingin dilihat orang lain. Kan perbuatan dosa itu kan sesuatu yang sembunyi-sembunyi, betul ya? Mencuri, selingkuh, apalagi korupsi, kolusi. Itu walaupun nanti akan dibuka aibnya oleh Allah, kalaupun tidak diperlihatkan di dunia ini, nanti di akhir akan diperlihatkan. Akan malu, Pak. Karena apa? Mulaku Rabbim, kita akan pasti ketemu sama Allah, akan dibuka oleh Allah dengan hukum alam semestanya ya. Semuanya di alam semesta itu merekam. Alam semesta raya itu merekam frekuensi negatif kita atau frekuensi positif kita. Makanya kalau misalkan Allah tidak mendolimi manusia, kamu sendiri yang mendolimi karena kita mendapat frekuensi perbuatan-perbuatan yang negatif. Hukum sebab akibat. Jadi kalau pertanyaan misalkan bukanlah Allah ya, yang menyebabkan kamu itu terjerumus itu dari kamu sendiri, kamu yang berbuat. Bukannya Allah itu memberikan program, gitu lah. Hukum sunatullahnya, gitu Pak. Seperti itu.
Ya, kembali lagi pada sabar ya. Jadi sabar itu adalah bukti bahwa seseorang itu tetap taat meskipun hasilnya belum terlihat. Ya. Jadi kemampuan untuk bertahan pada proses merupakan salah satu ciri utama orang yang berhasil mencapai tujuan yang jangka panjang. Jadi Al-Quran itu sudah mengajarkan, ini keajaiban juga, bahwa kalimat-kalimat yang Allah turunkan pada kita itu semuanya itu pasti, ya Allah tidak main-main dengan perintahnya. Wasta'inu, pertolongan Allah. Apa hubungannya dengan misalkan dengan rezeki, kemudian dakwah dan kehidupan kita berkeluarga ya? Coba kita lihat ya para nabi. Nabi Nuh sabar berdakwah sampai ratusan tahun. Nabi Ibrahim sabar menanti keturunan juga ya. Banyak kan? Nabi Yakub sabar dengan kehilangan Nabi Yusuf. Baru bertemu berapa tahun itu sampai dewasa Nabi Yusuf. Nabi Zakaria itu sabar punya anak Nabi Yahya ya. Yang istrinya Nabi Yakub, Nabi Zakaria itu mandul, Pak. Di surat Al-Anbiya 21 ayat 89 sampai 90. Dan di surat 3 juga ada. Itu kan luar biasa. Nah, kita sendiri juga harus mencontoh para nabi, para rasul. Nabi Musa sabar juga menghadapi Fir'aun yang sangat kejam. Nabi Muhammad sabar juga menghadapi penolakan-penolakan dari kaumnya. Di Taif, di lempari batu. Kaumnya, kaum Quraisy, ya, dihina, diboikot ya. Ada riwayatnya kan Amul Husni sudah ditinggal istrinya yaitu Khadijah diboikot, diembargo. Luar biasa Amul Husni itu. Musim yang sangat tahun sangat menyedihkan itu. Dan berbagai macam ujian yang kan riwayatnya banyak sekali ujiannya, diperangi, melawan tuh dengan peperangan, Pak. Nah itu kita ya harus sabar terus kemudian baru sholat. Memang kita apanya kita di hadapan Allah. Jadi harus sabar terhadap segala permasalahan. Tidak ada masalah yang selesai di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan sholatlah sebagai pelarian dari masalah, tapi adalah sumber tenaga untuk kembali menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi ini dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ibu ditinggal oleh suaminya sebagai single parent, ya harus sabar. Membangun rumah tangga juga membutuhkan kesabaran. Mendidik anak juga membutuhkan kesabaran. Mencari rezeki juga membutuhkan kesabaran. Berdakwah membutuhkan juga kesabaran. Jadi salat itu menjaga kesabaran itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Jadi sabar dan sholat itu selalu bergandeng bersamaan. Jadi kalau misalkan hanya sabar saja tanpa sholat ya, mungkin manusia itu sabar, kuat, tapi dia tidak dekat pada Allah, tidak ada hubungannya pada Allah. Kalau misalkan sabar saja gitu ya, tidak ada sholat. Jadi sabar dan sholat itu adalah satu paket. Ya, jadi seseorang itu tidak mudah menyerah dan walaupun belum dikabulkan, tapi selalu berdoa, ingat pada Allah. Jadi sabar itu menjaga langkah, sholat itu menjaga arahnya. Sabar menguatkan kaki, misalkan ini apa ya di metaforanya ya, majasnya, kiasnya.
Itu sabar menguatkan kakinya, sholat itu menguatkan arahnya, tujuannya. Seperti itu. Sabar membuat manusia tetap berjalan, sholat memastikan dia berjalan menuju pada Allah. Oke, monggo. Sering saya dengar itu ada istilah sabar itu ada batasnya. Itu gimana Pak Ustaz? Itu istilah ya. Sebetulnya sabar itu selalu dan selalu. Jadi sabar memang ada istilah juga sabar dan tawakal, Pak. Iya. Coba kita definisikan dulu ya. Ini diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya kalau saya disclaimer, saya disclaimer bukanlah saya yang paling benar, ini diskusi saja. Kalau sabar itu menahan diri tadi ya, tabah menghadapi segala kesulitan ya, sabar, tabah, sama itu. Dari keluh kesah, jadi dengan keadaan itu, jadi kita itu ada reaksi, ya. Nah, aksi ada dilihat dari kita bereaksi. Sabar dari keluh kesah, tetap teguh menjalankan ketaatan dalam menghadapi ujian. Kemudian tawakal, itu dengan sabar beda ya. Tawakal itu berserah diri, memurnikan hati, memurnikan tujuannya, mukhlisin ya, sepenuhnya pada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar itu. Jadi setelah pelaksanaan, sabar adalah ya keadaan mentalita itu menghadapi ya. Tawakal itu setelah kita memilih. Manusia itu beda dengan hewan. Manusia itu dibuat Allah untuk memilih. Kalau hewan itu kan secara ininya itu kan bisa bertahan hidup untuk itu, insting maksudnya. Kalau kita itu memilih, ini benar, ini sudah tahu, ini benar salah, itu pilihan. Gitu. Jadi tawakal itu adalah setelah ikhtiar secara maksimal. Jadi terletak perbedaannya itu pada fokus tindakan. Sabar fokus pada ketahanan mental, sedangkan tawakal fokus pada penyerahan hasil akhir. Ya. Jadi kalau misalkan sabar itu atas dasar kemampuan kita pada mentalitas kita yang diberikan oleh Allah 1678. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun syai'a wa ja'akum sam'a wal absara, dan ini mentalitas wal aqidah. Jadi kalau tidak ya memang gimana? Misalkan contoh ya. Kita coba kita buka surat 50:39. Tadi pertanyaan bagus, 50:39. Ini kita berselancar ke ayat-ayat ya. Sebetulnya kalau diklik kata sabar dan tabah itu luar biasa banyak. Mohon maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Surat 50 ayat 39. Maka bersabarlah engkau dalam kurung Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Jadi sabar itu perintah enggak? Perintah fil amr. Inna wa masabirin. Bukan inna wa ma'al musholin ya, malah Allah bersama orang-orang yang sabar dulu. Baru syaratnya sholat. Bukannya Allah bersama orang yang sholat, Pak. Nyatanya banyak orang sholat tidak sabar menjadi manusia yang harusnya insaf, takwa. Ya, inna kan 945 alam kabut. Ternyata banyak orang sholat tapi tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tidak sabar kita itu melaksanakan hukum-hukum Allah. Jadi sabar dengan perkataan orang lain. Kalau misalkan menjelek-jelekan saya terima aja. Yang penting saya di hadapan Allah benar. Sabar dengan perkataan mereka. Dan selalu kita tasbih, berdoa ya. Tasbih, takbir, tahmid. Sebelum ulul syams, itu sebelum waktu subuh ya. Sebelum termatahari dan sebelum terbenam, karena waktu-waktu ini waktu luang, Pak. Waktu-waktu maksudnya kita itu tidak terlalu banyak aktivitas. Tapi kalau misalkan dipuji-puji di malam-malam, misalkan punya anak ya di malam-malam, wah kowe pinter, kowe pertimbangan tua, di malam terus itu, akhirnya apa terlena. Kita juga sama, kalau tidak diuji dengan ujian Allah, di malam terus, dipenak-penak lengah Pak kita. Artinya misalkan kita lahir di keluarga yang kaya raya, itu cita-cita. Ya, waktu muda foya-foya, mati tua kaya raya, mati masuk surga. Ya ini intermezzo ya. Ini kan ngomongan orang-orang yang ya ini. Padahal tidak demikian Allah menyampaikannya. Orang prestasi. Kalau tidak ada Pak Yanto tidak rame Pak. Kayak kajian kalau ada Pak Yanto rame. Pak Samadjo. Ya. Ini kalau misalnya dipuji terus itu malah kita lengah. Mata luhur. Memang dunia itu melengahkan. 57/22 ya. Iya. 57, 20, terus 21, 22 itu kan. Kehidupan dunia kan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan lihat ini sekarang fenomena Piala Dunia ya, yang pernah saya sampaikan kan. Nah, ini kan kalau misalkan Piala Dunia itu kan lihat apa? Ada 4 ya. Ada lapangan, ada pemain, syaratnya ada wasit, ada bola ya, untuk terus kemudian ada VAR, terus ada apa lah sekarang? Wasit, stadionnya, terus ada penontonnya, kan banyak ini. Kita itu dilihat Pak oleh ini. Kita itu kan pemain. Wa mal hayatud illa la'ibun. Ya. 572 coba surat Al-Hadid itu. 22. Dulu aja. Inlamu annamal hayatud dunya la'ibun wallahu wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kama fil ghaimin a'jatul kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. 5720 ya. Wa fil akhirah adabun syadid wa maghfirat minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba Bapak Surat 57 ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendu senda guruan.
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan, tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian dalam kurung tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti dalam kurung ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Mata al-ghurur yang fata morgana. Ya, jadi memang kita itu kan, coba kita lihat waktu kita masih kecil ya, senangannya kan main-main ya Pak ya. Dengan permainan kalau perempuan, pasar-pasaran gitu, boneka, kita main mobil-mobilan atau geledekan atau pokoknya lari-lari sana sini kalau laki-laki. Tapi itu setelah dewasa kita tinggalkan. Terus kemudian lahun itu kan olok-olok ataupun apa kalau di situ berarti kan sendaguro. Kalau udah remaja itu kan wah sampai malam itu main terus kakak wah ketawa sana kemari, kemudian pengen popularitas, pengen follower yang banyak, pengen validasi dari teman-temannya, aku lah yang paling pinter, aku lah yang paling hebat kayak gitu ya. Di media sosial juga pengen pamer kayak gitu ya. Terus kemudian lahun itu juga seperti halnya ya sendaguro, kita ngobrol-ngobrol kayak ketawa tinggi, kita ngobrol di sini ya. Lagu, syair yang menyentuh hati itu kan juga lahun ya. Apakah boleh? Allah tidak melarang. Memang dunia itu ilmu ana menghadapnya lahun. Kalau misalkan lahun permainan tidak boleh, sepak bola tidak boleh kita tonton. Lahun, syair-syair kemudian. Tapi kita 731. Qulu wasrobu walatusrifu, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebihan mata al-ghurur itu fata morgana kita akhirat. 877 wabtaghi fima ataka wa daro akhirah la tansa nasibaka. Ini hanya sebatas wala tansa Pak ini. Kita kerja tapi jangan lupa diri. Itu kita kerja. Fokus pada bacaan mencari rezeki, menjemput rezekinya Allah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya zinatun ini kan zina semuanya. 3/14. Zina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Cinta kita pada wanita. Kita hidup lahir itu kan dari kasih sayangnya bapak ibu kita. Apa misalkan kita mak berbentuk daging karena pentung-pentungan kan kasih sayang. Tak mungkin ya Pak ya. Kan kita saling mengasihi. Kita punya anak kan juga kita mengasihi ya, saling kasihan, akhirnya kan bisa mempunyai anak keturunan. Apa pentung-pentungan, saling marah-marahan gitu di rumah tangga. Kan tidak jadi. Zina. Syahwat minanisa wal banin, punya anak itu kan zina juga. Kalau sudah punya anak, punya istri, ya kemudian properti ataupun emas-emasan kalau ibu-ibu ataupun perak. Balkon nabil mengkontorot minat dahabi wal fiddati. Wal khail musawama, punya kalau zaman dulu punya kendaraan yaitu kuda. Kuda satu belum cukup, kuda dua kayak andong atau apa. Kan istana raja itu kan punya kudanya banyak gitu ya Pak ya. Ya. Kereta kencana kayak gitu. Itu yang kelas high class VVIP atau President Suite lah. Itu dunia Pak. Apakah boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Wazina. Itu semuanya zina Pak. Dan saling berbangga-bangga. Misalkan membanggakan anak. Apakah boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Membanggakan saya punya bisnis. Ya memang saya punya bisnis usaha, tapi jangan berlebih-lebihan. Misalkan ingin usaha itu kan harus maju Pak. Harus maju.
Jangan berlambang-lambang, saya jutaan follower saya di Instagram, di FB, terus di TikTok saya itu. Apakah boleh, tapi digunakan untuk sarana dakwah juga. Wa takafurun fil amwal al audat, memang saling berbagi, setelah punya rumah, ya, kemudian anak. Itu kalau zaman dahulu itu anak banyak, Pak. Banyak itu. Ya, itu kan saling berlomba-lomba dalam properti, punya sawah yang luas. Tapi itu semuanya itu kan bagi Allah kama seluruhin, itu semuanya itu kan seperti air hujan yang menakjubkan ataupun yang hijau. Nah, kalau misalnya Pak Saikan itu kan kalau ada tanaman hijau, ya sekarang musim panas kayak gini, ya harus nyirami. Mau terus Pak ya? Iya. Itu harus seperti itu. Tapi kalau misalkan dunia ini terus, akhirnya akan hilang semuanya, fana Pak, hancur. Ya hijab fatarahu musfarrah yakunu khutama. Fil akhirnya ada pensedin itu, kalau kita ngajak duniawi sebagai itu menjadi adab, Pak. Dikalungkan pada diri kita nanti akhirat sebagai adab. Yang kita cari itu maghfirah, Pak. Nabi Sulaiman ya, itu ada Rabbi filu habli mulkan layam bagi hatim batin inang antal wahab. Itu kan ayatnya Rabbi fili, minta ampunan, Pak. Bukan awalnya, ya Allah saya berikanlah mulkan kerajaan yang gede dulu, tapi ampunilah saya. Kita itu kan minta ampunan dan ridhonya Allah. Karena al-hayat dunia matal huruf. Dunia kalau kita kejar itu akan menjadi lembab. Ya. Kembali lagi tentang sabar dan sholat, Bapak Ibu sekalian. Beda sabar dan tawakal tadi ya, itu ayatnya tadi kan surat 16:42. Coba kita buka. Sabar dan tawakal. Surat 16 An-Nahl 42. Maaf, tarik dulu saya, maaf, pakai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatnya pendek Bapak Ibu sekalian. Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat 16 ayat 42. Dalam kurung yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, sabar itu pada kesiapan diri kita, pada mentalitas kita. Tawakal itu kalau misalkan sudah kita berusaha, baru kita setelah ikhtiar melakukannya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sama dengan surat 29 Al-Ankabut 59. Coba kita buka 29:59. Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Kan sama ya. Surat 29 ayatnya ke 59. Boleh isi Pak. 59
dalam kurung yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan sesuatu, yaitu tawakal, ikhtiar kita, ya itu kan bergantung dengan sabar. Ya, surat 3 159 itu kan jelas Pak ya. Fatima rahmatan minna walindalahum. Walaupun tafaddan walidul ghaibi lam fa'tu min halik. Fa'fu anhu astaghfirullah wa syawirna fil amr. Coba itu ada kata tawakal. Faidah azam atau tawakal Allah. Jadi kalau tawakal itu sudah melakukan. Jadi kalau cuma sabar toh kita berdoa toh, tidak ada pelaksanaannya, tidak ada hukum sepatah akibat. Sudah dilaksanakan baru kita pasrahkan pada Allah. Tawakal seperti itu. Surat 3 159. 3 159. Jadi tawakal itu sudah proses daripada ya, wa bima rahmatin minna wa ta'ala. Walaupun tafaddan walidul ghaibi la fadil min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Wa idza azama fatawakkal 'ala Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Bukan inna Allaha yuhibbul musallin. Enggak pernah Allah menyebutkan Allah menyukai orang-orang yang sholat. Tapi sabar, inna Allaha masabirin, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, orang yang tawakal. Sholat itu adalah prasarana Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau sholat tapi tidak mendapatkan pencerahan, di rumah masih marah, masih cemas, masih takut, masih iri, dengki, hasad, benci pada orang lain, ya apa gunanya kita? Tidak sabar, dielek-elek, ya wis terima wae. Itu ujian. Allah mendatangkan orang-orang yang menjelek-jelekan kita itu adalah untuk menguji keimanan kita. Ujian. Coba artinya Pak. Surat 3 ayat ke-159. Maka berkat rahmat Allah engkau dalam kurung Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau tidak membulatkan tekad Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad mereka, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini ayatnya faidah azam. Jikalau kamu sudah menetapkan sesuatu dari musyawarah itu, misalkan kita musyawarah urus, kemudian kita laksanakan misalkan ini, kita tawakal, serahkan pada Allah. Semuanya proses Pak. Proses, terlalu mau proses tawakal itu. Kita pasrahkan pada Allah. Fabima rahmatin Allah ar-Rahman ar-Rahim, Maha Rahman ar-Rahim, Rahman Maha mengasihi seluruh manusia. Tidak mengenal itu yang mukmin, muslim, semuanya. Yang ateis dikasih rahmatnya Allah. Ya, dikasih makan, kasih luas rezekinya Allah, luar biasa. Mau kaya silahkan. Rahmatnya Allah luar biasa. Allah nur, Allah cahaya, Allah maha mencerahkan pada diri kita. 24:35 ya, An-Nur. Allah nur, nur ala nur, Allah cahaya di atas cahaya. Di kajian kita ini kita mencari apa? Pencerahan. Kalau jenengan kita soleh-soleh ya, sholat pas Jumatan yang soleh-soleh, tapi di luar marah-marah. Percuma Pak, kita ini soleh-soleh Pak. Baju-bajunya juga tapi di luar enggak. Nah, berarti tidak sabar kita menghadapi kenyataan. Anak masih gini, istri masih gitu, kita harus sabar.
Kehidupan kita kadang harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi, pasti itu. Memang benar, kita harus lemah lembut, Bapak Ibu sekalian. Kita itu kan mencari ilmu itu kan seperti air, menetes dari atas ke bawah ya. Lentur, air itu mengalir, penjernihan, kemurnian. Airnya memurnikan sifatnya itu ya. Dan diri kita kan hampir semuanya alma ya. Alam semesta ini juga alma, air, lentur Pak. Lemah lembut, seperti air, mengairi, membersihkan sekelilingnya. Itulah rahmat Allah yang maha mengasihi. Walaupun tafantun boleh seperti api, amarah, suka marah-marah. Kalau kita ada api itu kan menjauh, Pak. Jadi apa ada api kira-kira menjauh atau mendekati malahan? Oh, sifatnya api. Wadul qalbi, hati keras seperti batu. Kalau misalkan batu dilemparkan jenengan kira-kira menghindar enggak? Menghindar. Kalau wadul qalbi seperti api dan batu, bukan seperti air. Ya, orang menjauh, Pak. Lafat min haulik. Maka perintahnya fa'fu anhu wastaghfirhu, ya maafkanlah. Allah itu kan memaafkan. Ya, kita kalau misalkan dijelek-jelekkan, ya sabar. Memang sabar ada batasnya, tetapi kan kita tidak usah membalas. Islam mengajarkan defensif bukan ofensif. Ya, tidak pernah Islam itu menjajah invasi suatu negara enggak, tapi membebaskan perbudakan ya. Islam melarang perbudakan, makanya harus membedakan. Allah menyuruh umat Islam itu adalah memerangi kezaliman, kegelapan untuk mencapai pencerahan. Surat Al-Baqarah 247. Allah walladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ilan nur. Kegelapan harus punya pencerahan. Kita ngaji juga punya pencerahan yang mencerahkan. Frekuensi ini kan adalah frekuensi yang positif dan bermusyawarah. Kita semua punya interpretasi masing-masing, punya intuisi, punya pikiran, punya masing-masing. Nah, kita satukan dalam permusyawaratan. Negara Indonesia kan juga berdiri atas dasar permusyawaratan. Faidah Azam kan kalau sudah membuatkan ya suatu program terus dilaksanakan, pasrahkan pada Allah. Jadi semuanya itu kan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, cara berpikirnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di surat 865, ya ini kita mulai berselancar lagi tentang masalah sabar. Atau dimulai dari surat yang sama, surat 846. Surat Al-Anfal dulu, sebetulnya banyak ayatnya. 846. Kalau ada pertanyaan yang monggo, ini kan persoalan hidup Pak, Bapak sekalian ya. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Saya selalu disclaimer, saya bukan yang paling benar, kita coba. Dari pertanyaan itu kita mendapatkan ilmu Bapak Ibu sekalian. Ya, karena saya sendiri juga bukan yang paling benar sempurna. Saya sendiri juga harus melatih diri, saya sendiri juga harus sabar Pak. 846. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adillah wa rasulah wala tanazi'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surat 8 ayat 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang yang sabar. Dari awal perintahnya, ikutilah Allah dan Rasulnya. Ini perintah yang dari sejak dulu kita ikuti ya. Rasul itu menyampaikan risalah. Allah itu adalah juga mengikuti hukum-hukum sunatullahnya ya. Jadi Allah dalam kurung juga sunatullah, hukum alam semesta raya ini. Ada hukum sebab akibat, hukum energi, hukum kesatuan, hukum kausalita, hukum kesatuan, hukum yang pernah saya sampaikan itu Bapak Ibu. Hukum pertukaran, hukum perputaran, ya, yang berhubungan dengan kesadaran mikrokosmos dan makrokosmos. Boleh tanya jauh, dan janganlah kalau misalkan dalam diskusi atau perundingan ataupun dalam kehidupan kita itu sering jedal, Pak. Di surat Al-Baqarah 197 itu tentang al-hajju asyhurun ma'lumat fama farada fihi fala rafasa wala fusuq wala jidal. Kita haji itu juga prasarana, sholat juga prasarana, puasa juga prasarana untuk menjadi orang takwa. Inna ma'al muttaqin. Apakah Allah bersama orang yang puasa? Enggak. Apakah Allah bersama orang yang haji? Enggak. Itu sarana Bapak Ibu sekalian, syariatnya. Kita itu harus ke hakikatnya. Sholat yang boleh sholat ya baik. Tapi hasilnya apa Pak? Perilakunya apa? Haji ternyata masih rofas. Omong-omong kotor, kasar. Terus kemudian suka pornografi, al-fahsya. Ya apa gunanya haji? Kan rafas sana dilatih kalau waktu haji nggak boleh berkumpul Pak. Itu halal Pak. Puasa kita halal, makan minum halal. Tapi yang itu adalah latihan untuk sabar. Sampai akhir baru kita ini agar insaf, sabar. Jadi orang sabar, orang yang takwa. Ini halal Pak, waktu puasa Pak. Tapi ini prasarana Pak. Itu makanya disebut ajrun pahala. Pahala itu adalah hasil konsekuensi logis. Misalkan saya minum, berarti saya hilang hausnya. Nyeplos lombok pedes. Itu adalah hasilnya, hasil konsekuensi logis. Jadi kalau misalkan kita dalam ini jangan kamu lemah, semangat. Nah, makanya kan benar, sabar menahan diri. Tidak boleh lemah semangat. Lenyap semangatmu, wala hikum. Rih itu adalah jadi roh wawaha, bisa rih itu angin, bisa juga ruh kita, jiwa kita itu turun Pak. Fatat haba rihukum. Ini ayat-ayat mutasyabih, metafora, ya pengertian rih, bukan angin ini, ya angin. Jadi hilang semangat, terus putus asa, itu kan energi negatif yang harus ditinggal. Akhirnya, menyalahkan benar jahiliyah, berarti persangka buruk jahiliyah bodoh pada Allah. Semuanya ini gara-gara Gusti Allah. Saya bangkrut usaha saya itu karena Gusti Allah. Saya dilahirkan di jadi anak orang miskin itu ya karena Gusti Allah. Saya dapat jodohnya. Quran tidak pernah menyebutkan salah jodoh, Pak. Nanti kita bahasanya masalah itu. Coba cari
ayatnya. Apakah ada namanya salah jodoh, misalnya pegatan cerai? Apakah boleh? Boleh dalam Islam. Dalam Al-Quran itu kan jelas ada ayatnya tentang perceraian, bukan salah jodoh. Tapi ini bukan pembahasan ini ya. Ini masalah sabar, tawakal, dan sholat, doa. Pada dari hukum, rih. Kita juga harus menjaga rih kita. Rih itu adalah angin ya, angin, pendorong. Itu kan metafora, majas. Semangat terus untuk mendorong jiwa kita, roh kita. Karena wahyu itu juga roh itu. Al-Quran itu roh juga. Ayatnya ada yang pernah saya sampaikan tentang masalah istilah Al-Quran itu banyak. Tapi kan tidak saya sampaikan di sini. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus menjaga semangat kita, tidak lemah semangat kita selalu bersemangat dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian di surat yang sama 65 Pak. 65. Ini banyak tentang masalah sabar. Coba kita 865. Ya ayuhan nabi haribil mu'minin 'alal qital iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlabu mi'atain wa iyakum minkum mi'ah yaghlibul alfa minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Artinya, wahai Nabi dalam Guru Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang dalam kurung yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Di sini Allah menggambarkan, ini mutasyabihat ya, metafora majas ya. Allah yang itu orang sabar itu bisa mengalahkan ya orang-orang kafir 220 orang. Jadi perbandingannya berapa? 20 sampai 200, 100-an ya, 100 ya. 1 banding 10. Terus kemudian 200 banding 1000 Pak. Banding 5 ya tadi. Jadi orang yang sabar itu bisa mengalahkan orang-orang yang tidak sabar Pak. Energinya energi positif yang datang. Dan untuk riwayat kan banyak sekali orang-orang mukmin muslim yang ikut pada Rasul itu kan orang-orang yang tidak benar Pak, cuma sedikit Pak, tapi bisa mengalahkan ratusan. Ya perbandingannya misalkan perang itu sangat banding 20 10 Pak, ngeri. Jagoan ya Pak Yanto. Pernah ngelawan berapa Pak? Wong 5 Pak ya. Ini orang 20 bisa mengarahkan 200 Pak. 10 orang. Jagoan itu Pak. Orang-orang dulu itu. Luar biasa, orang-orang sabar Pak. Luar biasa. Allah sampai menjanjikan ini janji Allah Pak. Ayat ini kan ayat Pak. Ini tidak mungkin kalau misalkan kita misalkan dalam usaha ya Pak ya. Misalkan tender. Yes, tender. Misalkan Pak Mahmud itu kan
Dalam tender bisa ngalahkan ratusan orang. Itu termasuk orang sabar dalam tender, misalkan seperti itu. Menang. Misalkan dalam sepak bola yang ngalahkan ratusan, memang dia jago. Kan lihat itu kan, kalau kita lihat pemain yang pinter itu Pak ya, itu jadi orang terkenal Pak. Jadi orang-orang itu dilihat Pak. Kita itu kan juga di masa juga dilihat jadi pemain. Nah, ini orang ini betul orang sabar, orang pinter, orang selalu terlatih melatih dirinya untuk bisa pinter. Karena memang orang-orang yang pemain-pemain itu kan semuanya itu kan latihannya juga harus keras lah, sabar. Itulah itu gitu loh. Itu fenomena seperti ini Piala Dunia itu kan berarti kan seperti itu Pak. Nih, monggo. Terima kasih untuk masalah sabar. Sabar itu gampang diucap tapi hanya dipraktek. Benar. Ya, yang tak maksud begini Pak. Ini kita manusia yang setiap hari, setiap saat kita itu menjumpai sesuatu bermasalah. Menurut Quran mereka adalah orang zalim. Kita ingin sabar dengan mengikuti aturan Allah. Saya secara pribadi, kalau ketemu otomatis akan marah, kita tidak bisa sabar. Nah, kalau saya lebih baik menghindar. Kita tetap tawakal berjalan sesuai dengan ilmu kemampuan setelah kita ngaji. Ini menurut Pak Supandana selaku narasumber. Ya, dalam grup menghindari masalah biar kita tetap dalam keadaan sabar. Terima kasih Pak. Nah ini surat 16 Pak. Coba kita buka ya. Ini saya juga bukanlah yang paling ini. Saya juga belajar. 110 Pak. Coba kita buka. Ini apa Pak? Kita belajar Pak. Saya juga belajar. Betul-betul Pak. Saya bukanlah orang yang ini kan petunjuk. Jadi kita pelajari petunjuk Allah. Di lautan kehidupan kita ya. 16:110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. 110. Kemudian Tuhanmu dalam kurung pelindung bagi orang yang setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini kan keadaan nanti di akhirat nanti ya. Ini kan surat An-Nahl 16:109 atau sebelumnya itu kan tentang keadaan orang di akhirat. Ini kan Allah menyebutkan bocoran gitu ya. Iyadina hajaru summa inna rabbaka. Sesungguhnya pada Allah, pada Rabb yang Maha Membina dan Pembina kita. Orang-orang yang hijrah Pak. Jadi menghindari memang Nabi Muhammad itu kan juga ditindas, dijajah. Terus pokoknya dihina, diolok-olok, dibantah sama kaum Quraisy. Apakah menghindar? Untuk ya hijrah Pak. Saya ya orang-orang yang naik haji umrah itu kan tahu ya perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah, Madinah, Yasrib kalau dulu itu kan ya. Itu luar biasa itu perjalanannya. Saya itu 8 jam. Itu naik bis ya. Kering kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana itu? Nabi hijrah Pak. Didampingi oleh menurut riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Wah, itu luar biasa Pak. Gunung pasir panas. Hijrah tidak mudah ini Pak. Setelah membagi fitnah, setelah mendapatkan fitnah atau kesusahan, kesulitan yang luar biasa.
Ya Amul Husni dia ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, pamannya Abu Talib. Itu kalau diri saya belum tentu, Pak. Am hasibtum 3142 ya. 214. Kita itu kan mengukur seperti ini ya, mengukurnya itu kan dari ya sirah nabawiyah itu kan perlu juga. Mungkin ujian kita seperti para zaman Nabi dan pengikutnya, kita belum mampu, Pak. Mungkin bisa juga kita menjadi golongan orang-orang kafir atau musyrik. Karena kita menjadi orang-orang yang mungkin oportunis munafik, hipokrit. Bisa jadi, Pak. Kita dari golongan orang-orang yang oportunis, hipokrit, munafik. Dan ngikutin Nabi Muhammad. Bila situasinya seperti itu, Pak. Pengikutnya sedikit, dihina, diolok-olok. Ya, am hasibtum antadkhul jannata walama ya'tikum matal ladzina khalau min qablikum masatul ba'sa wa dharra wa zulzil hatta yaqula rasul ladzina amanu ma'ahu mata naswa inna nasrullah qarib. 214. Masuk surga. Jenengan apa nama masuk surga? Belum tentu, Pak. Yang jenengan masih enak-enak aja kok di sini kok. Tiga 3142. Am hasibtum atadumballam maya alamil ladina jahadun minkum wa yalamis sabirin. Jihad sabar. Oh sabar rabat. Wah aku alasannya sabar apa kesane. Wis sabar. Berat, Pak. Ini pembahasan ini tidak selesai-selesai, Pak. Dia sangat-sangat luas sekali. Tapi coba kita lihat seperti itu, Pak. Ini semendingan hijrah, Pak. Tadi. Daripada nesu terus ya. Ya. Nah, ya seperti itu keputusan monggo, ya. Karena yang sudah disampaikan itu tidak ini sakarpe dia akhirnya ya wis tinggal wes. Ya saya Pak ya ini ayat tapi semuanya keputusan dari Pak Saikan sendiri. Ya saya Bu. Ya. Itu adalah pilihan ikhtiar, memang semuanya khair itu dari kata baik, yang terbaik. Ikhtiar itu adalah mencari yang terbaik. Jalan yang terbaik. Nah, ini kalau ada seperti pertanyaan seperti ini kan kita insya Allah mendapatkan ilmu. Saya sendiri juga ya. Nah, ya memang seperti halnya kita juga berdoa, sholat itu kan minta sabar, betul Pak. Coba kita buka doa. Kita doa itu ada doa minta sabar. Doa itu apa? Menyerap energi positif, Pak. Doa terus ngopo sih. Nah, kita itu sholat itu doa, ya. Doa itu adalah pengharapan. Memperkenalkan diri kepada Allah selalu. Baidah salah ibadi ani fa ini qarib ujibu da'wata da'i dadani falastajibu. Agar memperkenalkan doanya, doa panggilannya seruannya kepada Allah. Kalau tidak minta doa, ya berarti kita sombong Pak, tidak minta kepada Allah. Jadi orang yang sombong kita. Karena manusia itu lemah. Kita minta bantuan terus energi positif dari Allah. Kasih sayangnya Allah. Nah, doa minta sabar, doa 150. Ini nih. 150. Itu kan tentang ini ya. Ayatnya pendek, coba. 2:150. Maaf ya, kita berselancar dengan mengarungi samudera ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya panjang tentang masalah Jalut dan
Taul dan Jalut. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maaf. Bukan, maaf ya. Bukan ini. Maaf. Coba kita buka ayat yang lain. 7:126. Nah, ini ayat yang salah ya. 7:126. Ini saya juga mencari ayatnya tentang masalah sabar. 7:126. Wa tahkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbuna afri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Artinya, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, dalam kurung mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Di sini kan ayatnya menjelaskan bahwa ada orang dendam kita, menjelek-jelekan kita, Pak. Karena kita beriman pada ayat-ayat Allah. Ya, dan kami ketika datang sampai pada kami ayat-ayat itu, kita selalu berdoa, Pak. Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Maha Rabb, pembimbing dan pembina. Curahkanlah, berikanlah pada kami kesabaran, ketabahan, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang muslim yang berserah diri padamu secara totalitas, pada hukum-hukum Allah. Ini ayat ini pendek, ya, dan sering kita doa seperti ini, Pak ya. Rabbana afriqna sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau ayat ini kan buat tafana ma'al muslimin. Ya, seperti itu. Nah, memang dari kehidupan kita itu tidak sesuai ekspektasi, Pak. Kadang seperti halnya Pak Saikan punya seperti itu. Pak Ustadz juga seperti itu. Pak Mahmud juga dia pengennya seperti itu. Ekspektasinya, harapan-harapan itu kan memang pasti manusia itu manusiawi. Ya. Di surat Al-Baqarah 126 coba kita buka. Ya. 126 dulu ya. Al-Baqarah 126. Ini kita berselancar. 216 maaf. 216. Saya balik-balik. Sebelah kiri atas sendiri ya. Oleh Mushaf Madinah. Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah 2:116 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu.
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui segala, sedang kamu tidak mengetahui. Diwajibkan kita untuk berperang. Kalau misalkan dalam keadaan aman seperti ini, ya kita memerangi dokter-dokter yang tidak sesuai dari Al-Quran, seperti itu, Pak. Memeranginya, bukan perang itu harus menggunakan pedang, petir atau nuklir. Enggak, Qital itu adalah memerangi doktrin. Padahal perang ini ada, Pak. Enggak enak, pasti Pak, jenengan benci, Pak, memang ya. Begini kan aman, damai, sentosa. Orang Islam juga mengajak kedamaian. Islam itu kan selamatan, damai, sentosa, kesejahteraan. Namanya Islam kan seperti itu. Dan Islam itu kan berserah diri. Aslama. Wa'asan Pak saya, kita dihadapkan permasalahan, Pak. Punya ekspektasi, punya keinginan-keinginan. Tidak sesuai ekspektasi. Ya. Tidak suka seperti ini. Padahal itu bagi Allah. Setelah kita melakukan perjalanan prosesnya itu tadi hasilnya kita bertawakal, hasilnya kok tidak sesuai. Maka itu yang terbaik. Bagi Allah itu baik. Mungkin ya misalkan, jikalau kamu dikasih, ya, saya ingin jadi orang kaya, jangan belum siapa. Malah lari, Pak. Terus kayak kekayaan lalu, atau ngaji. Sibuk ngaji. Shopping terus. Shopping terus Pak Samani. Iya, lari ngaji, Pak. Iya. Kayak bojo sing ayu malah ra gelem ngaji. Lemah we. Seperti itu, Pak ya. Itu berarti kan kita belum siap jadi orang kaya misalkan. Pengen jadi orang kaya. Bisa. Ternyata kamu belum siap, malah lali Pak sholat. Lali kebunnya hartanya untuk infak. Sekali, Pak. Wajiban-wajibannya. Wa'asan tohib, kamu kan pengennya seperti itu. Padahal itu adalah syarrun, itu adalah sesuatu yang buruk untuk kamu, tidak cocok gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya disinilah kita itu selalu ya mengarungi kehidupan itu kan banyak sekali ya. Yang harus sabar, qanaah, qanitin, tekun, dan selalu kita memohon ampun pada Allah. Ayatnya banyak sekali ini. Ya. Ada lagi pertanyaan enggak? Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi coba kita buka di ayat-ayat yang agak berhubungan dengan sabar. Yaitu surat 3:17. Mana ya surat 3? Ini 1, 2, 3, 17. Sudah gini aja. -17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Surah 3 ayat 17.
dalam kurung juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Dimulai dari surat 3:15 ya. Nabikum bi khairin min dalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallahi wa wallahu basirun bil 'ibad. Katakanlah, bisa diartikan. Akan aku kabarkan padamu yang lebih dari yang demikian itu, yang berhubungan dengan ayat sebelumnya ya, yaitu tentang Allah akan memberikan bagi orang-orang yang insaf, sadar, punya kesadaran tinggi, itu adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya anhar. Pengertian anhar bisa siang-siang, bisa sungai-sungai. Karena kan ya nantilah, ini kan masalahnya itu kan masalah interpretasi dengan penafsiran ya. Jannah itu artinya itu kan sesuatu yang tertutup, tapi di hadapan kita Pak, tersembunyi. Bisa tertutup dengan pepohonan yang hijau-hijau, bisa juga tertutup karena sudah di hadapan kita. Tapi Allah belum dibuka biak gitu loh Pak. Tapi di hadapan kita, seperti jin. Jin itu kan di hadapan kita. Melo ngaji Pak. Melo ngaji juga. Ada juga yang tidak mau ngaji, menolak. Di hadapan kita, tapi tidak dilihat frekuensinya secara fisik karena makhluk abstrak. Khalidina fiha wa azwaj mutahharun wa ridwanun minallahi wa wallahu basirun bil 'ibad. Itu nanti itu khalid, dan kita mendapatkan ridho Allah. Alladzina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang selalu berdoa, ya Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana. Selalu kami itu beriman padamu, yakin pada Engkau ya Allah. Maka ampunilah kami dosa-dosa kami dulu, kesalahan-kesalahan kami, dan jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab an-nar, yaitu api yang bergejolak. Yaitu siapa? Orang-orang yang sabar. Kemudian siapakah? Orang yang shodiq, ada berhubungan dengan sedekah. Kita mengeluarkan sedekah 90 ini kan ini. Kalau misalkan ingin shodiq ya mengeluarkan sedekah. Kemudian orang yang qanit itu Mbak. Orang-orang yang qanit. Ya, tekun itu kan kita istiqomah juga. Kemudian menginfakkan sebagian dari hartanya. Pernah saya menyampaikan sedekah dengan infak itu beda. Ya. Kemudian zakat juga beda. Ini terminologi ya Pak ya. Zakat itu adalah pencerdasan, harmonisasi agar tidak ada ketimpangan. Hikayat dan seminggu 903. Khud min amal sedekatan tutahhir wa tuzakkihim. Alhamdulillah. Ya, khud min amalin sedekah. Jadi arahnya sedekah kita 960 untuk 8 golongan itu adalah tadi untuk mencerdaskan, ya, tidak ada sikaya terlalu tinggi. Kalau di sekarang di ilmu ekonomi adalah apa? Hukum pemerataan. Tidak ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Kalau infak itu membelanjakan seperti suami ke istri. 434. Arijalu qawamun 'ala nisa. Bima fadala ba'dhum ila ba'din. Ya. Kita itu qawamun, orang-orang yang laki-laki, suami, bukan karena diberi kelebihan, Pak.
Karena apa? Menginfakkan hartanya untuk istri. Infak nafakun itu kata dasarnya nafakun adalah terowongan. Menginfakkan sebagian dari harta kita itu biar tidak terlihat. Bisa jadi nafakun tidak terlihat masuk terowongan, jadi orang munafik. Kan akar katanya sama. Kalau nifak itu adalah kemunafikan, kalau infak adalah membelanjakan. Akar katanya sama, tapi beda maknanya, yaitu terowongan. Kalau yang satu punya kaki sana dan sini, ya, mudadab, punya wajah dua. Kalau yang menginfakkan angfaqal yunfikun pelakunya itu adalah mengajarkan agar tidak dilihat orang lain, mengharapkan ridhonya Allah. Itu kan pernah saya mengisi tentang kajian bedanya zakat, sodako, infak ya, dan akar katanya. Kalau nifak, akar katanya nafaqo yunafiku wa huwa munafik. Nifakon. Kalau infak, angfaqo yunfiku munfikun. Infakon. Tapi orang-orang yang sabar, orang yang shadiq, orang yang qanit tekun, wal munfikin, dan orang-orang yang mustaghfirina bil asar, selalu berdoa mohon ampunan waktu sahur, Pak. Bangun pagi jam 4 sebelum sahur, waktu sahur ya, sebelum subuh itu, bangun pagi minta ampunan Allah. Karena memang manusia itu lemah, banyak dosa, Pak. Banyak dosa. Surat Al-Baqarah 286 ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kita itu manusia yang banyak khata wa nisyan. Al-insanu makanal khata wal nisyan. Tak lupa, kita lemah. Kita itu kan orang-orang yang banyak lupa, banyak melakukan dosa, itu kan pasti. Tidak ada yang namanya manusia itu sempurna ya, sempurna maksum gitu ngomongnya, itu di luar daripada maksiat. Kita itu di depan kita semuanya itu kan ujian semuanya. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Bagaimana? Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Monggo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya banyak ayat-ayatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sendiri juga mengakhiri ini. Saya mohon maaf jikalau apa yang saya sampaikan itu adalah kurang berkenan, menyinggung Bapak Ibu sekalian. Cuman saya ingin menyampaikan jikalau itu semuanya benar dari Allah, kalau misalkan salah itu semuanya dari saya yang fakir ilmu, masih banyak salah. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.